mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo semuanya ikut nyaut mati. Kalau nggak ikut nyaut, mati duluan. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat dan rindukan mati. Oke, jangan takut mati. Setakut apapun kalau waktunya udah tiba ya pasti mati. Mulane ra usah wedi mati. Tiwas wedi nek wis wayahe tetep mati. Ada orang hidup kok takut mati, maaf, itu kayak orang makan takut berak. Wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Nah iya, wayahe ngising yo ngising. Wayahe mati yo mati. Semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Tinggal nunggu kapan eksekusinya. Begitu eksekusi tiba, enggak bisa diundur sedetik pun. Diajukan juga enggak bisa. Kok meneng? Loh iya, saiki misalnya Pak Bandu. Misal kok ini eksekusinya kok 7 tahun lagi. Ya udah, 7 tahun lagi selesai. Pak Giri eksekusinya kok 7 bulan lagi. Ya beliau 7 bulan lagi selesai. Zulhelfi ini eksekusinya kok 7 hari lagi. Ya 7 hari lagi, innalillah. Anwar Zahid juga gitu. Misalnya saya eksekusinya kok 100 tahun lagi. Ya masih lama. Jangan takut, jangan cari. Ya, cari mati itu juga nggak boleh, ngedang kolo kata orang Jawa. Dah, jangan lupakan mati, selalu ingat mati, selalu siap mati, dan selalu rindu mati. Karena kematian kalau dirindukan akan terasa indah. Mati itu adalah jalan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah berjumpa dengan kekasih. Nah, supaya kita selalu ingat mati, ada satu konsep sederhana. Karena gini ya para jamaah, orang kalau ingat mati itu pasti jadi orang baik. Salah satu sebab kenapa orang berbuat maksiat, berbuat jahat, ya karena nggak ingat mati. Asal ingat mati, gak bakal jahat. Asal selalu ingat mati, gak bakal nakal, gak bakal berbuat dosa. Kenapa orang mabuk? Ya karena dia gak ingat mati. Coba mau mabuk ingat mati. Udah pegang botol minuman keras, tutup botolnya udah dibuka, ciu. Makanya dinamakan ciu itu nek pas dicukit kan suaranya ciu. Pengalaman gundulmu. Aku ngombe ciu yang langsung viral bro. Makanya dinamakan ciu itu karena kalau dibuka tutupnya dicukit itu suaranya kan ciu kan ngono. Udah dipegang tinggal ngelogok terus mikir, iki aku pas nang mati no ya apa? Gak bakalan sido. Gitu loh. Orang itu asal ingat mati, gak mungkin berbuat jahat. Mau zina. Wes, ini yang perempuan ini udah jebablah lumah-lumah. Udah, tinggal metingkring saja. Terus mikir, wah ini nanti aku pas metingkring, celingkrik terus mati. Masya Allah ndahne apike. Direktur IT. Mati metingkring. Coba. Loh, udahlah.
Makanya kenapa orang sampai berbuat zina? Ya karena dia nggak ingat mati, gitu loh. Coba ingat mati nggak mungkin berbuat zina. Maaf ya, para petinggi negeri ini, andaikan ingat mati, nggak bakalan korupsi. Nggak bakalan korupsi. Mau apa duit banyak? Wong ujung-ujungnya juga mati ya. Nggak bakalan korupsi. Kenapa mereka korupsi? Mereka loh ya, mereka pejabat-pejabat itu loh. Ya sorry kalau bicara korupsi yang saya bikin contoh pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat, setahu saya loh. Ya kalau tersinggung yang barisan depan silahkan keluar dari ruangan ini, nggak apa-apa. Aku tak ngaji sama yang belakang saja, nggak apa-apa. Kadek keluar ya berarti itu orangnya. No, gampang. Loh saya ini resiko siap nggak diundang lagi ke sini nggak apa-apa. Golek bang liyane akeh. Masuk, sing belakang yo pengen tapi nggak ada kesempatan. Pengen tapi nggak ada kesempatan. Ya karena nggak ingat mati, gitulah. Maka konsepnya begini supaya kita selalu ingat mati. Tolong perhatikan ya. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, saya ulang, ini bahasa Indonesia kok. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Itu ya, matamu juga. Nah itu yang belakang, yang perempuan, ya matamu ya iya sama. Ya, yang depan gak wani. Gak wani apa matamu ya iya sama. Matamu juga. Ya mataku ya iya. Ya mata kita lah. Mata kita semua. Ya izin Bapak, maaf. Loh. Kalau tersinggung dan marah berarti belum kenal Anwar Zahid. Saya itu cangkemnya ya sudah kayak gini Bapak. Saya ngaji dimanapun ya kayak gini. Saya ngaji di kementerian bareng pejabat-pejabat tinggi. Bahkan saya ngaji di Mabes Polri bareng jenderal-jenderal. Ya kayak gini bahasa saya. Apalagi terima ngene-ngene iki. Opo ngene iki. Loh. Saya berani sombong paling duitnya akeh aku ambek makhluk-makhluk ini. Saya sehari mereka gaji 6 bulan. Akeh-akehan duit ah. Saya pengen tahu kalau duit mereka banyak, kan saya ngerti gajinya berapa, gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa. Kalau melebihi itu nggak ada bisnisan lain, dari mana duitnya? Ayo. Gak kira wani laporan harta kekayaan itu disembunyi-sembunyikan. Ayo gak terima rene kabeh. Halo bro. Maaf Bapak, ini menghibur yang melarat-melarat yang di belakang itu. Loh saya ini orangnya ngomongnya ya kayak gini. Pak Bandu kalau nggak terima silahkan keluar, nggak apa-apa. Pak Giri juga monggo silahkan. Wong sebentar lagi mati ya kok. Mau apa? Loh, hidup di dunia ini nggak lama kok. Sebentar hidup di dunia ini. Mau apa coba? Ngono lho. Oh, seweneng sing melarat-melarat itu seweneng kata. Cocok iki, cocok. Hidup melarat. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Artinya gini, jadikan dunia di tanganmu. Dunia cukup taruh di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau dunia cukup ditaruh di tangan, jadinya nggak emanan. Begitu dapat, lepas lagi. Begitu nerima, bagikan. Begitu nompo, colno. Kalau mau dipegang terus, ya nggak muat. Seberapa sih muatnya tangan kita? Mau dipegang terus, nggak kuat. Kan dunia hanya cukup di tangan. Berapa kemampuan tangan kita pegang dunia?
Ini supaya gak emanan. Begitu dapat, kasihkan. Begitu nerima, bagikan. Jadi orang jangan pelit. Ini artinya filosofi dunia cukup taruh di tangan. Mau ditumpuk-tumpuk terus gak bakalan muat, wong cukup di tangan tok. Paham? Tapi kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, berapapun muat dan berapapun kurang. Karena hati manusia ini luas, apapun dimasukkan ke dalam hati muat. Berapapun dunia dimasukkan ke dalam hati muat. Hati manusia ini sangat luas. Lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Apa? Loh, lah ini intonasi orang ceramah yang mahal ya kayak gini. Ya namanya bahkan nih ngono, masa hati manusia itu lebih luas daripada lautan. Bahkan yo bencong itu namanya. Bahkan salahmu kaget. Lebih luas daripada jagat raya semesta. Berapapun kalau dimasukkan ke dalam hati muat. Maka jangan pernah memasukkan dunia ke dalam hati. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati jadinya hubbud dunya. Terlalu cinta dunia, bahasa Inggrisnya the kedonyan. Orang kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, akibatnya ketika memiliki banyak kekayaan dunia, pasti dia akan merasa tinggi hati. Ayo toh nyaut, dia akan merasa tinggi, berbangga, melihat orang lain yang kekayaannya banyak, dia akan iri, kalah saingan soal dunia bakal sakit, pengen memiliki kekayaan dunia tapi nggak kesampaian, akhirnya patah. Salahnya dunia ditaruh di dalam. Yang kedua, akibatnya kalau dunia ditaruh di dalam hati, nggak bakal nemu kebahagiaan, nggak bakal nemu ketentraman, nggak akan ada keberkahan dalam hidup. Yang ada resah, gelisah, susah, bingung, sumpek, ruwet, sentet, judek, maaf, bahkan ribut. Tolong saya dijawab pertanyaan saya, harus dijawab. Pernah gelisah? Pernah susah? Pernah bingung? Pernah ribut? Pernah cekcok? Pasti itu urusan dunia. Pasti perkara dunia. Suami istri harusnya saling menyayangi, saling setia, saling mencintai. Betul? Tolong dijawab yang kenceng. Suami istri harusnya saling setia, saling menyayangi, saling mencintai. Betul? Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Pasti perkara dunia. Saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut gara-gara sholat tahajud. Mesti urusan duit, urusan belanja, pokoknya urusan dunia lah. Lah yo istri lain ki yo dunia. Oh ganteng oon. Ayo coba. Anak harusnya memuliakan orang tua, berbakti pada orang tuanya. Betul? Tapi ada enggak anak yang berani bahkan menantang orang tuanya? Namanya anak apa? Anak uang. Ya anak uang yang durhaka, pasti iku perkara donya. Enggak ada anak ribut sama orang tuanya, berantem sama orang tuanya gara-gara puasa Senin Kemis, gara-gara zikir, gara-gara bacaan Quran, enggak ada. Mesti perkara donya. Maka kalau pengen tentrem, kalau pengen tenang, jangan masukkan dunia ke dalam hati. Sembo paham boh enggak ngene iki. Saya ngomong betul iki pancene ra gablek. Kemudian iya, hatimu penuhi dengan akhirat, hatimu penuhi dengan kebesaran Allah. Jangan beri ruang sedikit pun untuk ditempati dunia. Kemudian jadikan kematian di pelupuk matamu. Artinya kematian itu sangat dekat, udah di pelupuk mata. Kematian dekat. Makin hari kita bukannya makin jauh dari kematian. Kita ini berjalan menuju kematian.
Makin dekat, makin dekat, makin dekat, dan makin dekat. Maka orang cerdas adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin jauh dan dia malah menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang cerdas itu orang yang mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa? Detik kematian yang makin dekat. Maka dia mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan berbekal amal solih, amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia makin jauh ditinggalkan. Maka perlahan-lahan dia menjauh, 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 menjauh. Sehingga pada gilirannya dia meninggalkan dunia, dia nggak kaget. Udah antisipasi. Jare wong Jawa gak semendal. Sing meneng ketoke krasa iki. Jadi makin tua dia udah menjauhi dunia, udah persiapan. Lah orang bodoh itu malah dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Kematian makin dekat, dia malah menjauh. Sama sekali nggak ada persiapan untuk menghadapinya. Dia mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Dunia makin jauh ditinggalkan, tapi dia ribut urusan dunia. Yang dipikir no dunyo. Wis mendekati pensiun loh padahal. Ya Allah, udah jadi direktur sik kober mbelantik maklaran. Misalnya umpamane kok iki. Ini berarti kan dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Itu orang bodoh. Nah, berikutnya iya. Ramadan juga memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita agar kita nggak tertipu dengan dunia. Kita disuruh menjadi manusia yang baik, mengendalikan nafsu kita. Oke, mari kita renungkan surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Oke, wes langsung poinnya aja. Bahwa wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu oleh Allah diberi dua ilham pada dirinya, diberi dua potensi, yakni potensi fujur, ini potensi keburukan, dan potensi takwa, potensi kebaikan. Fujur mengantarkan proses pertumbuhan. Sedangkan takwa ini mengantarkan proses perkembangan. Maka manusia itu tumbuh dan berkembang dengan dua potensi tadi. Fujur mengantarkan proses pertumbuhan, takwa mengantarkan proses perkembangan. Antara fujur dan takwa, pertumbuhan dan perkembangan ini harus ada korelasinya. Tolong yang belakang perhatikan ya. Saya nggak lama-lama ini, paling nanti 10 menit lagi selesai. Udah gak melu nyumbang ojo cerewet. Gak nyumbang, gak mbantu cerewet. Kari ngrungokno rewel. Sehingga harus disikapi dengan benar. Oke. Manusia adalah makhluk yang bisa berdiri tegak, tubuhnya dibatasi oleh ulu hati yang letaknya persis di tengah-tengah tubuh. Dibatasi dengan ulu hati. Fujur itu letaknya ulu hati ke bawah. Sentralnya adalah perut dan sedikit di bawah perut.
Apa kuwi rene tak sudono? Rene tak sudono. Kok isih takon apa kuwi ae. Fujur itu letaknya ulu hati ke bawah. Sekali lagi, sentralnya adalah perut dan sedikit di bawah perut. Takwa letaknya ulu hati ke atas. Pusatnya dada dan kepala. Jadi takwa itu atasan, dada dan kepala. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Sedangkan fujur ulu hati ke bawah, sentralnya adalah perut dan bawahnya perut. Perut maunya selalu kenyang, sedang bawah perut maunya selalu terangsang dan tegang. Orang yang bijak, hidupnya berkah, ini pandai menempatkan posisi. Yang bawahan diposisikan sebagai bawahan, yang atasan diposisikan sebagai atasan. Jangan dibalik. Harusnya bawahan malah diposisikan jadi atasan, yang harusnya atasan malah diposisikan jadi bawahan. Muga-muga paham. Wong cerdas, wis sing bawahan ya tetap dijadikan bawahan, yang atasan diposisikan sebagaimana atasan. Tolong perhatikan, atasan ini isinya tuntunan, sedangkan bawahan ini isinya tuntutan. Maka atasan harus benar-benar bisa menjadi tuntunan bagi para bawahan. Karena bawahan itu kerjaannya menuntut. Bawahan itu kerjaannya menuntut hak. Kalau bisa kewajibannya lebih sedikit daripada haknya. Nuntut hak padahal prestasinya nol. Kinerjane minim, THR njaluk tambah. Tunjangan jaluk tambah, iki penggaweane sing seragam abang-abang ini. Lah orangnya keplok-keplok sekarang. Maka atasan harus betul-betul bisa memberikan tuntunan kepada bawahan supaya tuntutannya tersalurkan dengan benar. Semoga-moga paham. Paham nggak? Tugasnya atasan itu menuntun. Lah bawahan harus mengikuti tuntunan, jangan mengikuti tuntutan. Manusia rusak itu gara-gara tuntutan. Gara-gara nggak mau mengikuti tuntunan. Tuntunan itu apa? Hati dan otak kita. Sehingga harus kita isi dengan syariah, akidah, akhlak, logika, etika, estetika. Ini urusannya hati ke atas. Nah, tuntutan bawah itu yang bikin manusia rusak. Kenapa manusia rusak? Karena hidupnya nggak mau mengikuti tuntunan, dia malah ngikuti tuntutan. Bulan Ramadan ada kewajiban ibadah puasa. Yang membatalkan puasa ya tuntutan, perut dan bawahnya perut. Betul? Betul? Itu yang bikin manusia jadi rusak. Kan yang membatalkan puasa itu tuntutan, perut sama bawahnya perut. Kalau dalam bahasa Jawa yang membatalkan puasa itu 3, telu ngo. Ngeleh, ngelak, ya yang ketiga tahu kan? Ya pokoknya itu. Kenapa manusia jadi rusak? Ya karena soal tuntutan perut dan bawahnya perut itu enggak dikendalikan sesuai tuntunan. Semuanya dimakan. Wes enggak peduli apapun dimakan. Triplek dimakan, koral dimakan, aspal dimakan, jalan tol dimakan. Loh orang sekarang kan gitu. Halo? Halo?
Loh ini anggaran ini untuk sosial loh, ini ada ini CSR ini untuk sosial pondok-pondok pesantren. Bang Jatim juga punya itu CSR, cuman saya belum pernah dapat itu. Loh itu larinya kemana coba ayo? Loh kok dimakan sama direksinya misalnya? Ayo kalau nggak terima silahkan keluar ruangan. Langsung tak laporkan ke atas selesai. Orang sini akrab sama BUMN-nya kok. Loh, menengok gue. Halo, tinggal tulis namanya, jabatannya apa. Besok SK turun selesai. Ya aku ram mikir, aku ram resiko, aku ram di jabatan apa-apa kok. Makanya aku ngomong wis kawendel jeplak ngono ae wis. Mangkel yo bene. Paling ketemu yo saiki tok ae. Mau nuntut siapa? Enggak saya tetap menang aku. Halo. Halo. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Menengok ya las. Duh, Ramadan ini kita diajari untuk itu. Jadi tuntutan bawahan ini harus betul-betul bisa dikendalikan oleh tuntunan yang atas. Ya? Aten. Ini kelebihan manusia dibanding dengan makhluk yang lain. Kalau malaikat hanya punya otak, nggak punya nafsu. Wajar kalau malaikat itu baik, nggak pernah salah. Karena dia nggak ada nafsu, malaikat nggak ada keinginan. Hidupnya malaikat itu monoton. Malaikat itu ngelihat makanan selezat apapun nggak ngiler. Lihat perempuan secantik apapun, nggak kier-kier, nggak ser-ser. Kalau ngelihat perempuan cantik kok ser-ser, itu malaikat pakai celana. Sehingga malaikat nggak pernah salah. Malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Jibril ini ayat sampaikan ke Nabi, begitu dilihat, wah bagus banget ayatnya. Nggak tak sampaikan, tak ambil sendiri. Nggak ada. Malaikat kok korupsi itu nggak ada. Malaikat nggak pernah nakal karena nggak punya nafsu. Sama tahu ketemu malaikat Israel mangkupurel, nggak ada. Gue pernah karaoke bareng karo malaikat Mungkar Nakir? Nggak ada. Malaikat nggak bakal nakal karena malaikat nggak punya nafsu. Ya wajar dong malaikat nggak pernah nakal, emang nggak ada nafsunya. Nah kalau binatang hanya dikasih nafsu, nggak ada akal. Sehingga dalam dunia binatang nggak ada aturan, nggak ada undang-undang. Dia nggak punya malu. Sapi itu keliling perkampungan, walaupun nggak pakai celana dalam juga nggak malu, gondal-gandul, kontal-kandul. Loh, kambing kalau nafsunya lagi memuncak, nggak peduli banyak orang. Wedhus lanang ketok wedhus wedok, kadek wedhus wedok bokonge ndut, jentit, langsung lari celingkrik, pluk. Udah. Lah, ya karena dia nggak ada akalnya. Kambing itu di tepi jalan banyak orang, dia kepingin apa jengarani kebelet, kepingin kencing, ya wes tur keracak. Mari yo gak ada cewek. Saiki akeh sing tiru lho. Akeh. Wedhus Bang Jatim. Nguyuh ambek ngadeg tur, mari yo gak cewek. Jarene ceweke nggawe obat abit. Lah itu lebih parah daripada wedhus itu. Ana maneh mari nguyuh gak cewek ditutul-tutulno cagak listrik. Nah itu lebih parah daripada wedhus. Ya wedhus kayak gitu memang nggak ada otaknya. Lah itu diberi otak kok. Tuh loh. Lah manusia ini diberi akal sekaligus diberi nafsu. Maaf, ada akal, ada nafsu. Yang akal dan nafsu manusia itu setiap hari bertempur dengan dahsyat. Maka kalau ada manusia yang akalnya mampu mengendalikan nafsunya, dia lebih hebat daripada malaikat. Manusia akalnya mampu menguasai dan mengendalikan nafsunya, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Malaikat hebat bagus ya karena nggak ada nafsu, gitu loh. Tapi sebaliknya, kalau akalnya dikalahkan oleh nafsunya, akalnya dikuasai oleh nafsunya, manusia itu lebih bejat daripada binatang. Moga-moga paham.